Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menampilkan hasil stop motion kami berjudul Danau Toba. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kami beserta tokoh yang kami mainkan. Hai. Saya Anggirkin Alvaro, absen 4. Saya berperan menjadi Toba. Hai, kenalin nama aku Dila Destika dari absen 12 sebagai istri Toba. Halo, kenalin aku Aisyah Nuraliah, absen 2 sebagai ibu Toba. Halo, saya Faiz Muhammad Fadil Hadi, absen 13 sebagai Samosir. Hai, kenalin aku Kavita Kainala, absen 19 sebagai perempuan 1. Hai, kenalin aku Vini dari Azhara, absen 35 sebagai perempuan 2. Halo, perkenalkan nama saya Berliana Dua Ramadhani, absen 8 sebagai narator. Alkisah di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan ibu Toba. Hatta pada malam hari bermimpilah Toba dengan mimpi yang amat sangat buruk. Maka kemudian terbangunlah Toba. Tiba-tiba ia mendengar ibunya batuk dan sesak nafas. Toba pun pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Ibu, janganlah tinggalkan Toba sendiri di sini. Anakku, kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau kan kuat. Kau anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik. Kini pun ia hidup sebatang kara dan rajin bekerja. Pada suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini hamba mendapatkan ikan yang besar. Setelah beberapa saat menunggu, kailnya pun bergoyang-goyang. Lalu ia segera menarik kail tersebut. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hamba ikan yang teramat besar. Hatta setelah mendapatkan ikan, Toba pun pergi menuju perjalanan untuk pulang. Setelah sampai, Toba pun meletakkan ikannya di bawah pohon, lalu pergi mencari kayu bakar untuk membakar ikan tersebut. Tatkala ia sedang mencari kayu bakar, Hatta ikan yang diperoleh oleh Toba pun berubah menjadi seorang gadis yang amat jelita. Toba pun terkejut dan bertandang datang sambil membawa kayu bakar. Aduh, di manakah ikan besar cantik dan rupawan itu? Apakah dia dimakan kucing? Kau jangan memakanku. Siapa gerangan yang berbicara itu? Janganlah takut, Pak. Aku juga manusia sama seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Aku sudah tak sabar ingin kau menjadi istriku. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku. Aku mohon kau tidak menceritakan asal-usulku yang berasal dari ikan. Karena jika masyarakat tahu akan hal tersebut, pasti akan terjadi bencana besar yang melanda di desa ini. Baiklah, percayakan semua ini padaku. Mari kita pulang. Saat mereka memasuki kampung Pak Toba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Hei Inang, tahu tidak kau? Itu si Toba tadi ku tengok membawa pulang seorang wanita. Tubuhnya aduhai. Alah, paling si wanita itu dia guna-guna supaya tertarik kepadanya. Oh iya ya, benar kali kau ini. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan layaknya sepasang suami istri. Setahun kemudian, kebaikan mereka bertambah dikarenakan Putri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Samosir. Ibu, di mana gerangan makan siang untukku?
Sudah ibu siapkan di atas meja makan. Wah, Samosir, kemana makanan tadi? Sudah gua habiskan lah, Bu. Aku kan sedang dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun sebenarnya aku masih lapar. Tapi sudahlah, aku mau pergi bermain dulu. Samosir? Ah, ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini pun lapar, Bu. Sabar ya, Pak. Ingatlah bahwa ia adalah buah hati kita satu-satunya. Jangan sampai hal sepele seperti ini membuatmu emosi. Baiklah. Ya sudah, Bu. Buatkan aku makanan sajalah. Perutku sangatlah lapar sekali. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Namun, kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika Toba tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, bantu ibu, Nak. Apa, Bu? Aku sedang asik bermain ini. Sebentar saja anakku, bawakanlah bekal ini untuk bapakmu di sawah. Kasihan, dia sudah menunggu sejak tadi. Ah, ibu sajalah yang pergi. Cepatlah kau antarkan, nanti bapakmu marah. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Tanpa sadar, bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu, dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu, memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Bah, lapar kali aku. Enak kali kalau aku makan masakan istriku. Dasar anak ikan. Rakus sekali kau. Mengapa kau menangis, anakku? Ibu, benarkah aku ini adalah seorang anak ikan? Bapakmu itu benar sekali, kau adalah anak ikan. Ibumu ini adalah seekor ikan sebelum ibu menikah dengan bapakmu. Sekarang, ibu minta kau untuk tidak mempedulikan perkataan bapakmu. Segeralah pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah kita. Dan kau harus memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Baik, Bu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari atas langit. Hahaha, suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Engkau harus meninggalkan muka bumi ini. Engkau harus kembali ke tempat asalmu, yaitu sungai, dan kembali menjadi ikan. Engkau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah engkau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai dengan sambaran petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak biasanya hujan deras seperti ini. Aku rasa akan terjadi bencana yang sangat dahsyat menimpa desa kita. Ya benar, lama-kelamaan desa kita akan tenggelam. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Akhir cerita, semua orang di desa tersebut pun terpaksa meregang nyawa dikarenakan air yang terus naik hingga menenggelamkan desa tersebut. Hingga saat ini kita mengenal banjir tersebut dengan sebutan Danau Toba.